Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Hadijah Saryanti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Trunojoyo dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 250 661 101 508. Pada hari ini, Kamis 13 November 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SDS Suning pada mata pelajaran IPAS kelas 4 dengan materi jenis-jenis gaya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat banget. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Ketua kelas, silakan ke depan. Sebelum kita belajar, langkah baiknya berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agung. Sekarang hari apa? Tanggal berapa? 13 November 2025. Sebentar lagi sudah mau akhir semester. Ya. Jadi Budija sambil ingatkan, jangan lupa materi-materi yang Budija sampaikan di hari-hari sebelumnya dipelajari kembali karena sebentar lagi akan ada ulangan akhir semester. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Budija mau absensi kalian. Budija mau lihat apakah kalian hadir atau teman kalian ada yang tidak hadir. Akila, Caira, Bella, Dharma, tidak hadir. Delisa, tidak hadir. Zaki, Emira, Gladys, Keisha, Kaira, Kinara, Babang, Agung, Putra, Eja, Faiz, Fatan, Reza S, tidak hadir. Nadila Usma, tidak hadir. Naila, tidak hadir. Udah berapa orang tadi yang tidak hadir? Rafli, tidak hadir. Winza, Raisa, Sena, Zulhat. Itu juga Budija mau ngingetin ke kalian karena kondisi cuaca sekarang yang sedang pancaroba atau berubah-berubah yang menyebabkan cuacanya ke badan kita tuh nggak enak. Untuk itu kalian Budija ingatkan untuk tidak main hujan-hujan karena kadang siangnya panas malamnya hujan atau dari siangnya panas banget tiba-tiba mendung dan hujan. Kalau misalkan kalian terus-terusan main hujan-hujanan, kondisi badan kalian atau imun kalian akan turun. Kita nyanyi lagu wajib nasional dulu. Semuanya berdiri. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Tepuk tangan semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Dija mau tanya dulu ke kalian.
Oke, pernahkah kalian mendorong meja atau kursi? Pernah kan? Kalau lagi piket nih, kalian beres-beres, kalian dorong tuh, kalian rapihin meja sama kursinya. Kira-kira apa yang terjadi? Angkat tangan yang tahu. Angkat tangan yang tahu. Ayo siapa? Ayo Quinza. Apa yang terjadi kalau kalian dorong meja sama kursi? Mejanya bergeser atau berpindah tempat. Kekuatan apa yang kalian gunakan saat mendorong meja dan kursi? Kekuatan tangan, betul sekali. Nah, kita hari ini akan belajar tentang jenis-jenis gaya pada materi pelajaran IPAS. Sebelum itu, Budija akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi minimal 4 jenis gaya, otot, gesek, magnet, dan juga gravitasi. Yang kedua, menjelaskan perbedaan antara jenis-jenis gaya berdasarkan sumbernya dan bahasa kalian sendiri. Yang ketiga, menganalisis pengaruh berbagai jenis gaya terhadap gerakan dan bentuk benda melalui percobaan sederhana secara sistematis. Yang keempat, menyimpulkan manfaat penerapan berbagai jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari dengan minimal 2 contoh untuk setiap jenis gaya. Jadi kita akan mempelajari 4 jenis gaya. Dan Budija ada video singkat, sebelum itu kita mau ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Nah, berpasang-pasangan. Kalau Budija bilang, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, datang hujan badai, lalu petir menyambar duar. Oke? Oke. Ya, 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, datang hujan badai, lalu petir menyambar. Nah, silakan duduk lagi. Nanti kita bikin biar pada nggak ngantuk. Budija ada video singkat tentang Superman. Mohon disimak. Pria ini menjadi sangat sangat dia akan mengharapkan Superman dan siap untuk terbang. Kedua orang tua mendukungnya, bahkan mengkritik pria itu mengangkat kedua tangannya ke atas, tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu orang tuanya menyuruhnya melompat. Mungkin itu akan membantu. Pria itu menyuruh dia mundur beberapa langkah, lalu melompat dengan penuh semangat. Tapi dia tidak menjadi Superman. Marah dan kecewa, dia berjalan pergi. Di tengah jalan, sekelompok anak-anak melihat kostumnya dan mulai mengejeknya. Lalu dia berkata, aku Superman yang asli. Mereka menjawab, kalau kamu Superman, coba terbang. Pria itu mengangkat dua jarinya dan menunjukkan semua orang. Tubuhnya mulai terangkat sedikit ke udara. Anak-anak itu ketakutan dan langsung kabur. Oke, tadi video singkatnya tentang Superman jadi ya kan. Superman terbang menggunakan gaya. Nah, karena kita akan belajar tentang jenis-jenis gaya, video ini sangat mempengaruhi tentang mata pelajaran kita. Oke, Budija ada video selanjutnya. Silakan disimak video berikut. Shalom teman-teman, selamat datang di Sandiana Sans. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam gaya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menggerakkan sebuah benda, kita membutuhkan gaya. Untuk mengubah kecepatan gerakan bangun, kita juga membutuhkan gaya. Lalu, apa itu gaya? Gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan pergerakan pada benda. Selain membuat benda bergerak, gaya juga bisa mengubah arah, kecepatan, bahkan mengubah bentuk benda. Jenis gaya dalam fisika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sangatlah banyak ya teman-teman. Namun di sini kita hanya akan membahas beberapa macam gaya saja. Jenis-jenis gaya tersebut dibagi menjadi 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah jenis gaya yang terjadi ketika sumber gaya tersebut bersentuhan secara langsung dengan objek yang akan menerima gaya. Contoh dari gaya sentuh yaitu gaya otot, gaya gesek, dan gaya tegas. Sedangkan gaya tak sentuh adalah jenis gaya yang terjadi ketika sumber gayanya tidak bersentuhan. Maksudnya adalah Oke, ada 13 gaya yang ada pada video pembelajaran yang telah Budija tayangkan. Tetapi
kita hanya mempelajari 4 gaya. Tenang aja, kita hanya kelas 4 hanya baru mempelajari 4 gaya. Nanti kelas 5 nambah lagi gayanya, kelas 6 nambah lagi gayanya. Makin bertambah. Kelas 4 hanya mempelajari 4 gaya. Tadi kan gaya dibagi menjadi 2 jenis. Gaya apa aja? Gaya sentuh sama gaya? Gaya sentuh. Tadi gaya sentuh kan ada 4 nih. Budija mau menjelaskan 4 jenis gaya. Ada gaya otot, ada gaya gesek, ada gaya gravitasi, sama gaya magnet. Otot, gesek, gravitasi, magnet. Kira-kira yang jenis gaya sentuh? Otot? Gravitasi tidak sentuh. Gesek. Kalau gravitasi sama magnet, berarti gaya apa? Gaya tidak sentuh. Nah, kita akan mempelajari 4 gaya tersebut. Pertanyaan buat kalian. Mengapa bola yang dilempar ke atas akan jatuh kembali ke bawah? Mau Budija lempar, mau Budija cuma letakkan doang, dia akan jatuh. Kenapa bola jatuh? Gravitasi. Karena ada gaya gravitasi. Di bumi memiliki gaya gravitasi yang menyebabkan benda-benda akan tetap jatuh ke bawah. Di sini Budija akan menjelaskan ke kalian tentang gaya di sekitar kita. Pertama, setiap hari kita tidak hanya berinteraksi dengan teman dan makhluk hidup lainnya, tetapi kita juga dengan benda-benda di sekitar kita, kayak meja, buku. Nah, gaya adalah salah satu bentuk interaksi yang terjadi antar benda. Contohnya, menarik tali atau bersepeda. Kalau upacara, yang jadi petugas upacara narik tali kan? Oke. Nah, apa itu gaya? Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan. Perhatikan Budija. Budija lagi ngapain? Nah, itu simpelnya dari kata gaya. Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan. Di sini ada contoh. Ketut Susilo ingin memindahkan kotak mainannya. Namun, karena kotak itu cukup berat, ia tidak kuat mengangkatnya. Menurut kalian, apa yang bisa Ketut lakukan untuk memindahkan kotak mainan tersebut? Mendorong atau menarik? Ternyata dengan mendorong atau menarik kotak mainan tersebut, kotak bisa bergerak tanpa harus diangkat. Nah, apa pengaruh gaya? Tebak. Kalau menangkap bola nih, ada bola, tangkap, hop, bolanya berhenti, bergerak, berubah arah, berubah bentuk. Berhenti. Kalau Budija narik ketapel, berhenti, berubah arah, berubah bentuk, bergerak. Berubah arah. Kalau Budija memukul kok di udara, mukul nih. Berpindah tempat, berhenti, berubah arah, berubah bentuk. Berpindah tempat, mendorong barang. Bergerak, berhenti. Kita lihat. Kalau menangkap bola akan berhenti. Kalau menarik ketapel akan nih, kenapa berubah bentuk? Ketapel kan gayanya kayak U ya. Ketika gayanya U, ketika kalian tarik karetnya kan ya gini kan, terus karetnya di sini kan, posisinya kan gini. Kalau kalian tarik kan berubah bentuk, yang gini jadi panjangan kan. Lalu memukul kok di udara berubah, apakah koknya akan jatuh lurus? Enggak. Kalau ada angin, pengaruh angin, dia akan belok. Lalu ada mendorong barang, akan berubah jadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda ada 4 yang tadi Budija bilang. Menjadi bergerak, menjadi berhenti, berubah arah, sama berubah bentuk. Macam-macam gaya kita akan mempelajari cuma 4 doang. Kita 4 doang. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, sama gaya gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot pada tubuh Kebaca nggak? Manusia dan hewan. Oke. Kenapa di sini nggak Budija kasih pada makhluk hidup?
Cuma ada manusia sama hewan doang. Walaupun tumbuhan termasuk ke dalam makhluk hidup, tapi dia tidak memiliki otot. Oke, contoh gaya otot. Mendorong meja menggunakan kekuatan. Gaya gesek. Baca. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua benda saling bergesekan. Dua benda saling bergesekan. Oke. Contoh kayak gini. Kalian jalan nih. Gesekan nggak antara lantai sama sepatu kalian? Nah, itu disebut gaya gesek. Atau kalian membalik buku. Bergesekan nggak? Nah, itu disebut gaya gesek. Contoh dari gaya gesek ada ban sepeda dengan jalan saat di kayu. Contoh, teman Agung nendang bola nih. Terus tiba-tiba Eja, hup, terjadi gaya gesek antara bola sama kaki. Betul. Gaya magnet. Dibaca Is, ulangin Is. Gaya magnet adalah tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh benda magnet. Oke, oleh benda magnet. Contohnya adalah magnet yang menarik benda berbahan besi atau magnet yang mendorong jika didekatkan magnet lainnya yang memiliki kutub yang sama. Tapi kalau kutubnya berlawanan, dia akan nempel. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menarik benda jatuh ke permukaan bumi. Oke, gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menarik benda jatuh ke permukaan bumi. Contohnya adalah buah yang terjatuh dari pohon ke tanah. Oke. Nah, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik yang dimiliki oleh bumi untuk menarik semua benda menuju inti bumi. Semua benda di bumi tertarik ke arah inti bumi. Nih inti bumi. Sekarang Budija mau ada tugas. Tapi dibuat secara berkelompok. Ini Budija tentuin ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1, kalian berdiskusi tentang gaya apa? Gaya otot. Gaya otot. Kelompok 2? Gaya? Gesek. Kelompok 3, gaya? Magnet. Kelompok 4, gaya? Gravitasi. Setiap kelompok berbeda. Jadi nggak ada yang bisa nyontek. Di situ ada alat dan bahannya. Oke. Kalian Budija sediakan di depan alat dan bahannya. Kalian berdiskusi sesuai alat bahan yang ditentukan. Contoh, gaya otot. Di situ butuh apa aja? Di situ kan nanti ada buku, ada magnet, ada karet, ada gundu, ada meja. Bu, meja sama kursinya pakai meja kursi kalian aja. Oke? Oke. Silakan berdiskusi. Sudah? Oke. Ada mau dengan sukarelawan maju? Gak ada. Perwakilan kelompok kita home pimpa. Home pimpa. Kalau bisa Budija bilang halim gambreng langsung keluarin ya. Halim gambreng. Nah, kamu mau maju duluan apa belakangan? Boleh pilih kedua. Iya, 1, 2, 3, 4. Ketiga. Home pimpa halim gambreng. Kedua, keempat, ke-1, keempat. Oke, berarti kamu yang ke-1, kamu yang ke-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jenis-jenis gaya gravitasi. Jatuhkan pensil dan kelereng secara bersamaan dari ketinggian yang sama. Apa yang terjadi? Pensil dan kelereng jatuh ke bawah dengan kecepatan yang berbeda. Lemparkan bola ke atas, kemudian amati apa yang terjadi. Lempar. Bola akan naik, kemudian turun kembali ke bawah atau ke tanah. Berdasarkan pengamatanmu, apa yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara benda dengan bumi yang menyebabkan benda selalu jatuh ke bawah. Sebutkan 3 contoh penerapan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Air terjun mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. 2. Buah jatuh dari pohon. 3. Bola yang dilempar ke atas akan kembali jatuh ke bawah. Jadi kesimpulan dari gaya gravitasi adalah
benda apapun yang dilempar akan jatuh ke bawah atau ke tanah. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan gaya magnet. Yang pertama, dekatkan magnet pada benda-benda berikut dan amati apa yang terjadi. Benda-benda apa yang kamu pakai? Pertama, penggaris. Coba dekatkan. Penggaris dapat tertarik oleh magnet. Penggaris apa dulu? Penggaris besi. Kalau penggaris plastik kira-kira ketarik gak sama magnet? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada berbahan magnetnya, atau besi, atau nikel, atau baja. 2. Berdasarkan pengamatanmu, benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Benda yang terbuat dari bahan logam tertentu seperti baja dan nikel. Oke. Selanjutnya. 3. Berdasarkan pengamatanmu, apa yang dimaksud dengan gaya magnet? Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang dihasilkan oleh benda magnetis. 4. Sebutkan 3 contoh penerapan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. A. Kompas untuk menunjukkan arah. B. Pintu lemari es yang menutup rapat. C. Pengangkat benda logam di tempat daur ulang. Kesimpulannya, benda yang menghasilkan magnet seperti besi, baja, dan nikel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kita ulangi. presentasikan gaya otot. Yang pertama ada soal yaitu dorong meja atau kursi sejauh 1 meter. Gambarkan apa yang terjadi. Oke, dorong sekarang. Gambar menunjukkan meja bergerak karena didorong. 2. Angkat buku dengan tanganmu, kemudian letakkan kembali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh, letakkan lagi. Buku terangkat ketika diangkat dengan tangan dan kembali turun ketika diletakkan. 3. Tarik karet gelang, kemudian lepaskan. Apa yang terjadi? Karet gelang meregang ketika ditarik dan kembali ke bentuk semula ketika dilepaskan. 4. Berdasarkan pengamatanmu, apa yang dimaksud dengan gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan saat melakukan aktivitas seperti menarik, mendorong, ataupun mengangkat. 5. Sebutkan 3 contoh penerapan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulannya. Contoh penerapan gaya otot adalah A. Atlet angkat besi mengangkat beban. B. Mendorong gerobak ataupun kereta belanja. C. Menarik tali pada permainan tarik tambang. Kesimpulannya adalah jika kita mengangkat atau mendorong benda atau sesuatu itu menggunakan gaya otot yang membantu kita mengangkat atau mendorong sesuatu. Oke, ada pertanyaan tentang gaya otot? Gak ada? Tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang gaya gesek. Soal pertama, gesek buku di atas permukaan lantai. Bagaimana gerakannya? Buku bergeser dengan lancar di atas lantai. Soal nomor 2, geser buku yang sama di atas permukaan karpet. Bagaimana gerakannya? Di atas meja deh. Atas meja, Win. Ya, gimana gerakannya?
Buku bergeser lebih lambat atau sulit di atas karpet. Soal nomor 3. Bandingkan gerakan buku di kedua permukaan tersebut. Mengapa bisa berbeda? Gerakan di lantai lebih lancar karena permukaan lantai lebih halus dan dibandingkan dengan karpet yang kasar, sehingga gaya gesek pada lantai lebih kecil. Soal nomor 4. Berdasarkan pengamatanmu, apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena adanya dua permukaan yang bersentuhan dan arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nomor 5. Sebutkan 3 contoh penerapan gaya gesek yang menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari. A. Alas sepatu yang kasar agar tidak terpeleset. B. Rem pada sepeda atau kendaraan. C. Permukaan jalan dibuat kasar agar kendaraan tidak tergelincir. Kesimpulannya, dua buah benda jika saling bertemu akan menghasilkan gaya gesek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kalian udah belajar berapa banyak gaya? 4 macam gaya. Budija, di lembar evaluasi kalian ada 10 soal. Soalnya pilihan ganda, kalian hanya disuruh atau diminta mengerjakan dalam waktu 5 menit. Kita koreksi sama-sama. Jenis gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan disebut gaya? Ada yang salah? Nggak ada. Gaya yang menyebabkan benda selalu jatuh ke bawah adalah gaya? Ada yang salah? Tidak ada. Ketika bola dilempar ke atas, gaya yang menarik bola kembali ke bawah adalah gaya? Gravitasi. Ada yang salah? 4. Gaya gesek terjadi karena? Bersentuhan. Ada yang salah? Tidak ada. Wah, keren, udah nomor 4. Tepuk tangan kita semua. Oke. Udah akan menjelaskan. Jadi kesimpulan pada pelajaran ini adalah gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat membuat benda bergerak, berhenti, berubah arah, dan berubah bentuk. Ada berbagai macam jenis yang sudah kita pelajarin. Ada gaya? Otot? Gravitasi? Gesek? Magnet? Oke. Dengan memahami gaya, kita bisa mengetahui bagaimana benda bergerak, berubah arah, berhenti, dan juga berubah bentuk. Oke, untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Gimana, seru? Oke, nanti hasil kalian LKPD kelompok sama juga soal evaluasi kumpulkan ke depan ketika pulang ya. Oke, Bu Dija mau ngumumin untuk pelajaran selanjutnya. Tadi kan udah belajar macam-macam gaya. Kita akan praktek. Minggu depan kita akan praktek tentang macam-macam gaya tersebut. Itu saja yang Bu Dija mau sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, ada pertanyaan? Kira-kira materi hari ini kalau misalkan kalian paham, angkat jempolnya. Kalau nggak paham, turunkan jempolnya. 1, 2, 3. Ada yang tidak paham? Tidak. Keren. Tepuk tangan semuanya. Ayo, kita mengakhiri dengan berdoa ya, Gung. Sebelum kita pulang, langkah baiknya berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok sini dulu, ayo pulang.
Lembar kerjanya dikumpulkan ya. Ya, selanjutnya kelompok belakang. Ayo selanjutnya kelompok berikutnya. Pelan-pelan, pelan-pelan. KPD-nya kumpulkan. Udah tuntas. Kumpulkan, Ariel, aku ulang. Udah.